Pada saat laki-laki itu dihidupkan kembali dari matinya, maka ia pun berkata, "Demi Allah, sekarang saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal yang terkutuk itu." Rasulullah meneruskan keterangannya, kemudian Dajjal ingin membunuhnya lagi, tetapi kini ia tidak dapat mengalahkannya lagi. Abu Ishaq berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan laki-laki itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kelak, tidak ada satu negeri pun di dunia ini yang tidak dimasuki Dajjal, kecuali kota Makkah dan Madinah. Pada setiap jalan masuk ke kota Makkah dan Madinah terdapat beberapa malaikat yang berbaris menjaga kedua kota tersebut. Kemudian Dajjal akan singgah di Sibkah. Tak lama kemudian, kota Madinah akan berguncang 3 kali hingga setiap orang kafir dan munafik akan keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal. Hadits riwayat Muslim nomor 206. Ternyata inilah laki-laki yang dibunuh lalu dihidupkan kembali oleh Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه قال أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita secara panjang lebar tentang Dajjal kepada kami, antara lain beliau menyatakan, sesungguhnya Dajjal pasti akan terhalang untuk masuk ke dalam Madinah. Setelah itu ia berhenti di salah satu kebun di dekat Madinah. Tak lama kemudian, seorang laki-laki terbaik di antara manusia pergi mendatanginya seraya berkata, saya bersaksi bahwasanya kamu pasti Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya, bagaimanakah menurut pendapat kalian jika saya bunuh orang ini dan setelah itu saya hidupkan kembali, apakah kalian masih merasa ragu tentang hal itu? Para pengikut Dajjal menjawab, tidak hai Dajjal. Kami tidak merasa ragu. Akhirnya Dajjal pun membunuh laki-laki tersebut dan setelah itu menghidupkannya kembali. Pada saat laki-laki itu dihidupkan kembali dari matinya, maka ia pun berkata, demi Allah, sekarang saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal yang terkutuk itu. Rasulullah meneruskan keterangannya, kemudian Dajjal ingin membunuhnya lagi, tetapi kini ia tidak dapat mengalahkannya lagi. Abu Ishaq berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan laki-laki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Hadits riwayat Muslim nomor 199. Tolonglah agama Allah itu dengan mengklik bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan orang yang mengetahuinya. Mudah-mudahan dengan izin Allah dapat menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru.